Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Mustakfira, Saya Najwa Ramadhani, dan saya Nurhilmi Husain. akan merangkum hasil dari demonstrasi materi pada pertemuan sebelumnya. Selamat menonton. Materi kelompok 1. Secara umum, besaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dihitung serta dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran memiliki dua jenis utama. Yang pertama ada besaran pokok, contohnya panjang, waktu, massa, suhu, dan lain-lain. Dan yang kedua ada besaran turunan, contohnya berat, luas, volume, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Sedangkan satuan adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan besaran. Satuan juga memiliki dua jenis. Yang pertama ada satuan tidak baku, yakni satuan yang tidak resmi. Ini jika orang yang mengukur adalah orang yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda pula. Misalkan mengukur jarak lereng dengan menggunakan jengkal tangan. Kemudian jenis yang kedua yaitu satuan baku. Satuan baku ini adalah satuan resmi dan dijadikan sebagai standar acuan. Orang yang berbeda jika melakukan pengukuran maka hasilnya akan tetap sama. Dalam perkembangannya, satuan baku terdiri menjadi dua jenis loh. Yang pertama ada CGS atau centimeter gram second. Ini merupakan cara menyatakan besaran dengan menggunakan satuan centimeter, gram, dan second. Contohnya gram per centimeter kubik. Dan yang kedua ada MKS atau meter kilogram second, yakni cara menyatakan besaran dengan menggunakan satuan meter, kilogram, dan second. Contohnya kilogram per meter kubik. Kemudian materi kelompok 2. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada besaran lain dan biasanya digunakan untuk menyusun dasar besaran satuan. Contohnya, sedangkan besaran satuan adalah besaran yang terdiri dari kombinasi satu atau lebih besaran pokok dengan menggunakan operasi matematika. Contohnya, selanjutnya materi kelompok 3. Besaran vektor adalah besaran yang mempresentasikan nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, percepatan, listrik, magnet, dan lain-lain. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang mempresentasikan nilai saja, tidak dengan arah. Contohnya berat, waktu, volume, energi, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan antara besaran pokok dengan besaran turunan adalah satuan yang berkaitan dengan besaran pokok itu disebut dengan satuan pokok, sedangkan satuan yang berkaitan dengan besaran turunan itu disebut dengan satuan turunan. Dan perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar adalah jika vektor itu mempresentasikan nilai dan arah, sedangkan skalar itu hanya mempresentasikan nilai tidak dengan arah. Kemudian materi kelompok 4. Notasi ilmiah adalah cara menyederhanakan penulisan angka yang terlalu kecil atau terlalu besar menjadi notasi desimal pada umumnya. Pada notasi ilmiah memiliki aturan penulisan dengan rumus A dikali 10 pangkat N. A itu nilai yang lebih dari 1 namun kurang dari 10 dan N itu adalah pangkat yang merupakan bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Dalam aturan penulisan notasi ilmiah, jika koma digeser ke kiri maka pangkatnya akan positif, sedangkan jika koma digeser ke kanan maka pangkatnya akan negatif. Contoh tabel awalan metrik. Kelompok 5. Nah, selanjutnya itu materi kelompok 5 yaitu contoh soal konversi satuan, dimensi besaran pokok dan besaran turunan, serta analisis dimensi. Pertama yaitu contoh soal konversi satuan, yaitu di mana saya mengambil contoh bilangan 3,5 km yang dikonversikan menjadi ke meter. Cara operasinya yaitu pertama perlu diketahui 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, cara operasinya yaitu 3,5 km sama dengan 3,5 dikalikan dengan 1000 meter. Hasilnya yaitu 3500 meter. Selanjutnya yaitu dimensi besaran. Pertama, dimensi besaran pokok. Dimensi besaran pokok adalah simbol yang menunjukkan cara besaran tersusun dari besaran pokoknya yang dilambangkan dengan huruf dan diberi tanda kurung persegi. Kemudian, dimensi besaran turunan adalah ukuran yang menghubungkan antara besaran pokok dan besaran turunan.
Dan perlu diketahui pula dimensi besaran diwakili dengan simbol yang misalnya yaitu huruf kapital M, L, dan T yang mewakili masa, panjang, dan waktu. Serta analisis dimensi, di mana analisis dimensi adalah alat konseptual yang sering diterapkan dalam fisika, kimia, dan teknik untuk memahami keadaan fisis yang melibatkan besaran fisis yang berbeda-beda. Kelompok 6. Nah, selanjutnya yaitu materi kelompok 6, ada pengertian pengukuran alat ukur panjang, massa, suhu, dan waktu. Adapun pengertian pengukuran adalah proses menentukan seberapa besar atau kecil nilai besaran yang diukur dengan besaran jenis yang diterapkan sebagai satuan. Dan selanjutnya yaitu macam-macam alat ukur. Pertama yaitu alat ukur panjang, ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Selanjutnya ada alat ukur massa, ada neraca. Alat ukur suhu ada termometer, dan alat ukur waktu ada jam tangan dan stopwatch. Kelompok 7. Selanjutnya yaitu materi kelompok 7 yaitu aturan angka penting dan operasi angka penting. Di mana aturan angka penting ada 5 macam, yaitu pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Yang ketiga, angka bukan nol di sebelah kanan tanpa desimal dan di sebelah kiri angka bukan nol adalah bukan angka penting. Yang keempat, semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan nol adalah angka penting. Dan yang kelima, angka nol di sebelah kanan angka bukan nol tanpa tanda desimal bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus seperti garis bawah atau garis atas. Selanjutnya yaitu operasi dalam angka penting. Saat melakukan operasi matematika dengan angka penting, ada aturan khusus untuk menentukan jumlah angka dalam hasil akhir. Pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan, di mana hasil perhitungan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Dan yang kedua, operasi perkalian dan pembagian, di mana hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bagian yang dikalikan atau dibagi. Nah, kelompok 8. Nah, di sini saya akan membacakan contoh soal dari materi kelompok 8, yaitu analisis dimensi besaran. Contoh soal yang pertama yaitu berikut ini yang merupakan dimensi dari percepatan, yaitu jawabannya M massa per sekon pangkat 2 sama dengan panjang per waktu sama dengan kurung kurawal L per kurung kurawal T pangkat 2 sama dengan kurung kurawal L dengan kurung kurawal T pangkat 2. Dan contoh soal yang kedua yaitu berikut ini yang merupakan dimensi dari gaya. Penyelesaiannya yaitu F sama dengan massa kali percepatan. Jadi F sama dengan kilogram kali massa per sekon pangkat min 2, itu satuannya. Nah, kita masukkan ke dalam dimensinya, yaitu kurung kurawal M dengan kurung kurawal L dengan kurung kurawal T pangkat 2 pangkat min 2. Kelompok 9. Nah, di sini tuh materi kelompok 9 yaitu konversi besaran. Contoh soal yang pertama yaitu konversi waktu dari jam ke detik. Contoh soalnya itu berapa detik dalam 4 jam. Penyelesaiannya yaitu 1 jam itu ada 3600 detik. Nah, makanya kan ditanyakan 4 jam. Itu 4 jam berapa detik? Nah, itu jawabannya 4 dikali 3600 sama dengan 14.400 detik. Nah, contoh soal yang kedua yaitu konversi kecepatan. Contoh soalnya yang dimana sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam. Kecepatan sepeda motor jika diubah ke dalam meter per sekon itu adalah jawabannya itu yang diketahui itu kecepatannya itu 72 km per jam. Dan yang ditanyakan itu kecepatan mau diubah ke dalam meter per sekon. Jadi rumusnya itu 1 km itu ada 1000 meter dan 1 jam itu ada 3600 detik. Nah, penyelesaiannya yaitu 72 kali 1000 meter itu sama dengan 72.000 meter per 3600 detik. Nah, jawabannya itu sama dengan 20 meter per detik. Kelompok 10.
Nah, di situ contoh soalnya yaitu yang pertama, hasil dari 43,1 kali 10 pangkat 3 ditambah 3,9 kali 10 pangkat 4 diubah ke dalam notasi ilmiah, yaitu 43,1 kali 10 pangkat 3 ditambah 3,9 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini kan pangkatnya berbeda, maka kita harus menyamakan pangkatnya terlebih dahulu. Maka 43 kali 43,1 dikali 10 pangkat 4 ditambah 3,9 dikali 10 pangkat 4. Nah, itu sudah sama pangkatnya, dan kita mau menjumlahkan yang 43,1 ditambah 3,9, hasilnya 8,21 dikali 10 pangkat 4. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu kecepatan cahaya mencapai 3 triliun massa per sekon. Nyatakan bilangannya dalam notasi ilmiah. Jadi jawabannya itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya A kali 10 pangkat N. Nah, ini A itu bilangan rasional 1 sampai 10 tapi tidak termasuk 10. Nah, kita masukkan itu angka 3. Jadi 3 kali 10 pangkat 8. Jadi itu 8 bernilai positif karena mengarah ke arah kiri. Dan itulah tadi rangkuman dari hasil demonstrasi pada pertemuan sebelumnya. Semoga bisa dimengerti. Kami dari kelompok 10 mengakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.